dalam pembangunan infrastruktur dimanapun selalu ada persoalan-persoalan itu. Tetapi kita juga punya pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Nah, justru karena kita punya pengalaman itu, kita tahu bahwa yang namanya pembangunan tol Jawa misalnya itu kan terwujud di periode pertama. Bahwa kalaupun ada lahan-lahan yang bersifat misalnya lubang-lubang tambang batu bara, Anda mengatakan bahwa itu terlalu kecil untuk dianalogikan dengan luasnya lahan untuk menjadi ibu kota negara. Gini, ada kawasan inti, ada kawasan pengembangan yang berikutnya. Kawasan intinya nggak ada yang itu. Kalau kemudian dari 265.000-nya itu ada, di sebelah sananya, wajar luas hampir 300.000. Bung Faisal, apakah itu bisa cukup menenangkan syak wasangka Anda? Kalau konsesi itu berada di pemerintahan, pemerintah kan juga berhak untuk membatalkan. Apakah itu dieksplorasi? Bung Faisal, apakah ini bisa cukup menenangkan syak wasangka Anda? Oh, ini bukan syak wasangka, ini fakta semua gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri udah bilang, ini Indonesia ekonominya bakal krisis nih, kritis sekali 2023. Kan disampaikan kan? Betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Kemudian tol Sumatera 2.700 km mau dibangun oleh Jokowi di masa pemerintahannya. 2024 harus selesai. Tapi ada seorang menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, nggak bisa Pak, kata menteri ini ya. Anda nggak bisa sebutkan di sini. Nanti kasihan menterinya. Ya, okay. Menteri, dia kan, nggak mungkin Pak, maksimum sampai 2024 1.000 km Pak. Pak Jokowi menerima, artinya itu tadi. Sekeliling-sekelilingnya tuh harusnya kayak menteri yang seperti ini yang menjelaskan secara apa adanya. Saya sering menerima rapat sama Bu Menteri Keuangan itu hampir tiap bulan, sebulan itu bisa 2 kali. Sering kali Bu Sri Mulyani itu menyampaikan, ada kasus Evergrande di di China, kita akan menghadapi krisis. Kemudian ada krisis di Turki, kemudian kita harus siap dengan krisis. Early warning itu biasa disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dan saya percaya dengan Bu Menteri Keuangan akan mampu mengatasi itu semua. Ya. Dan sebagai early warning, just early warning. Ya. Karena dia tahu situasi dan kondisi keuangannya. Jadi ada soal early warning, ada soal mitigasi. Ya, bahwa dia menyiapkan mitigasinya. Lah tugasnya dia kan adalah untuk itu, meng-early warning all the peoples in the market, dan pasar ini dikasih early warning untuk mengantisipasi, dan pemerintah menyiapkan mitigasi. Seberapa percaya bahwa kita memiliki mitigasi itu, Bung Faisal? Kan terbuka ya, penerimaan pajak turun terus, tax ratio turun terus, makanya ada tax amnesty ini lagi kan, itu kan bukti bahwa tidak jalan nih semua. Tax ratio kita itu di seluruh dunia nomor 127 dari 140 negara. Kalau penerimaan pajak kita itu naik sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru, kita paham. Ini tidak punya kemampuan apa-apa, mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar, bikin kota baru. Kita ingin menyamakan, padahal penduduk kita 138 juta masih insecure. Ya. Jadi yang kita selamatkan ini ibu kota atau rakyat Indonesia yang 138 juta masih hidupnya pas-pasan. Penduduk yang mengalami proses insecure itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Bantuan penerima iuran BPJS itu ada di 132 juta penduduk. Baik itu melalui APBN, melalui APBD kabupaten maupun kota dan kabupaten APBD provinsi. Itu harus diingat. Ya. Jangan seakan-akan pemerintah membangun ibu kota, terus kemudian masyarakat ini di luar itu akan ditelantarkan. Ada PKH, ada bantuan pangan dan sebagainya. Negara Indonesia ini dalam situasi pandemi COVID termasuk negara yang melakukan proses kehadiran negara di proses bantuan sosial dan perlindungan sosial sangat intensif. Saya setuju sekali. Oleh karena itulah kita harus mempertahankan ini. Kalau sekarang kan mau diambil ini dana PEN ini, kan Bu Sri Mulyani sedang bilang karena kondisi ekonomi sudah
mulai membaik. Faktanya kan tidak. Rakyat ini masih rentan. Oleh karena itu, ayo ambil jaga-jaga. Duitnya jangan dipakai untuk apa-apa dulu. Kalau ada apa-apa, masa kita minta bantuan internasional kan nggak elok.